Sport, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di Sportholic. Selama 30 menit ke depan, Dianka akan menemani Sobat Sport semuanya, pastinya dengan berita olahraga, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Langsung saja kita ke berita yang pertama. KONI Badung menggelar event Sport Tourism yang dimulai pada tanggal 26 Mei 2023 dan akan digelar hingga September 2023. Brawijaya Chess Club ikut partisipasi nih dalam acara tersebut. Bagaimana keseruan mereka? Simak liputannya. Event ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi masing-masing cabang olahraga dalam sport tourism dan membantu pemerintah mendatangkan atlet dari luar daerah maupun luar negeri, sehingga pada akhirnya meningkatkan PAD dari kunjungan wisatawan kalangan olahraga. Sebanyak 7 cabang olahraga telah siap menggelar event unggulan KONI Badung, salah satunya cabang catur yang dihelat di Aula Politeknik Negeri Bali. Dengan tajuk Rapid Chess Open Tournament yang diikuti 420 pecatur baik dari kalangan mahasiswa maupun umum. Unit kegiatan mahasiswa Brawijaya Chess Club ikut berpartisipasi dalam event KONI Badung dan mendapatkan kejuaraan. Salah satunya tim yang diketuai oleh Michael Owen. Kemarin itu saya mengikuti pertandingan di Bali yang bernama KONI Badung Sport Tourism. Itu diikuti oleh seluruh Indonesia pesertanya. Terus juga untuk kategorinya sendiri itu ada umum, ada kelompok umur dan juga ada bergu mahasiswa. Nah, kami sendiri mengikuti kategori bergu mahasiswa. Perasaannya menjadi juara tentunya sangat senang. Apalagi dari Brawijaya sendiri itu kami mengirimkan 3 tim dan 3-tiganya mendapatkan juara. Ya, tim satunya mendapatkan juara 1, tim 2 mendapat juara 2, dan tim 3-nya itu mendapat peringkat 7. Untuk persiapannya sendiri, kami melakukan persiapan sekitar kurang lebih 1 bulan. Untuk kendala dalam perlombaan sih sebenarnya tidak ada kendala. Cuman ada beberapa saat yang menegangkan, jadi kami harus hati-hati dalam bermain. Soalnya kami untuk berkala gitu. Khususnya untuk saya sendiri itu karena saat pertandingan kemarin saya ditempatkan sebagai kapten di tim 2. Saya memiliki tantangan yang cukup besar lah. Saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin tim saya untuk mendapatkan juara. Jadi saya rasa saya harus bermain baik pada turnamen tersebut. Saat ini pertandingan yang akan diikuti itu selanjutnya ada Pomprov, itu di tingkat universitas juga, tapi masih sejauh timur provinsi. Tentunya target dari BCC itu sendiri adalah meloloskan para atletnya, karena dalam Pomprov ini adalah ajang seleksi untuk menuju Pomnas pada bulan 11 nanti. Jadi dari Pomprov ini kita akan diambil 6 orang terbaik masing-masing, jadi 6 putra, 6 putri. Nah, dari UB juga mengirimkan masing-masing 6 putra dan 6 putri. Jadi dari BCC-nya sendiri diharapkan para atlet yang dikirimkan menuju Pomprov itu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat lolos menuju Pomnas pada bulan 11 nanti. Ya, harapan dari saya semoga seluruh atlet yang sudah disiapkan untuk mengikuti Pomprov pada bulan Juli nanti akan siap, semangat, dan bisa mendapatkan hasil terbaik dan terus menuju Pomnas. Setelah melewati ujian yang sangat panjang, sudah saatnya kita merilekskan pikiran nih Sobat Sport. Nah, salah satunya SMA Brawijaya Smart School yang mengadakan rentetan acara kelas meeting dan juga pentas seni. Acara ini diadakan selama 4 hari. Wow, bagaimana keseruannya? Kita simak berikut ini. Digelar selama 4 hari pada tanggal 15, 16, 19, dan juga 20 Juni 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetitif dan juga mengembangkan bakat dan juga kreativitas siswa SMA Brawijaya Smart School. Acara kelas meeting ini digelar dengan konsepan dan tema yang sudah terstruktur dengan mengangkat tema Sport and Art. Sempat terhenti karena corona, acara ini akhirnya bisa dilaksanakan kembali dengan mengusung tajuk Sparta Land Vol 4. Ketua OSIS Bras Ferenich periode 2022-2023, Aska Fahrezi Tribaskoro mengungkapkan bahwa acara kelas meeting tahun ini difokuskan dalam bidang olahraga, namun tidak menutup adanya perlombaan kreativitas siswa. Kami dari pengurus OSIS SABSS mengadakan kegiatan kelas meeting
yang diadakan pada tanggal 15, 16, dan 19. Dan ditutup dengan kegiatan pentas seni pada tanggal 20. Untuk kegiatan kelas meeting sendiri itu 3 hari, Pak. 3 hari, dan itu berisikan lomba. Untuk hari pertama itu ada lomba voli, catur, dan badminton. Untuk badminton sendiri diadakan di UB Sport Center. Seperti itu. Di hari kedua ada lomba futsal dan lomba PUBG. Susul hari ketiga ada lomba basket yang dilaksanakan di Gor Pertamina, dan juga ada lomba cerdas cermat dan lomba desain Braspa. Braspa itu logo maskot SMA BSS. Tujuan dari acara kami memang sebenarnya adalah kelas meeting itu adalah acara yang per semesternya selalu ada. Jadi memang kelas meeting itu mengusung tema Spartalent, Sport and Art. Jadi memang kita mengadakan lomba yang berhubungan dengan olahraga dan juga seni kreativitas gitu. Tujuannya memang adalah, jadi anak-anak kan biasanya setelah kelas meeting itu adalah selesainya ujian. Jadi setelah selesainya ujian, kami berharap jadi anak-anak itu bisa bisa refreshing lah di kegiatan kelas meeting pada kali ini. Jadi bisa melepaskan penat setelah ujian dan bisa bersenang-senang dengan teman-temannya di kegiatan kelas meeting. Persiapan kelas meeting kami ini bisa dibilang cukup sebentar ya, Kak ya. Karena pada bulan Januari Februari itu ada kegiatan sekolah, jadi kami hanya ada waktu sekiranya bulan Mei itu untuk persiapan kelas meeting, jadi kurang lebih 1 bulan. 1 bulan setengah untuk persiapan kelas meeting dan pensi. Alhamdulillahnya untuk kegiatan kelas meeting dan pensi itu kami habis anggaran itu sekitar 30 juta dengan waktu 1 bulan setengah. Kendalanya itu pasti dari deadline waktu ya, Kak ya. Kita kendala perizinan ke sekolah, kita kendala mencari sponsor, tapi solidaritas dan juga rasa kekeluargaan dalam pengurus OSIS itu selalu ada. Jadi kami itu tidak pernah membiarkan pengurus OSIS kerja sendiri, itu kami nggak pernah. Jadi di situ ada job desk, di situ ada kerjaan, kami bakal menyelesaikan secara bersama-sama. Itu yang membuat semua kendala itu terasa ringan. Pihak gurunya sendiri mungkin kami bisa bilang cukup membantu, apalagi dalam memeriahkan acara lomba voli ini. Tadi kan lomba voli ada all star, yaitu dari guru lawan murid kelas 11. Menurut saya sendiri itu sudah cukup memeriahkan gitu. Tapi kalau dalam persiapan tentunya yang paling banyak membantu adalah dari pembina OSIS kami, yaitu Miss Pungki. Harapan saya pribadi sebagai ketua OSIS SMA BSS adalah acara ini tujuannya adalah untuk membuka pintu-pintu kreativitas untuk adik-adik kelas saya. Jadi saya berharap setelah banyaknya kegiatan lomba-lomba baru yang kami adakan di tahun ke depannya bisa menjadi kreativitas yang baru lagi untuk adik-adik saya. Wah, gimana nih Sobar Sport, seru sekali ya. Nah, ajang ini bukan sebagai refreshing aja, tapi ini juga bisa untuk mengembangkan jiwa kompetitif dan juga bakat-bakat dari SMA Brawijaya Smart School sendiri nih. Nah, seperti pertandingan bola voli yang satu ini, simak keseruannya. Pada tanggal 15 Juni 2023, pembukaan kelas meeting SMA Brawijaya Smart School di hari pertama ada perlombaan bola voli, bulu tangkis, dan juga catur. Para pesertanya sendiri berasal dari siswa-siswi kelas 10 dan juga kelas 11. Serta setiap kelas diwajibkan untuk mengirimkan perwakilan dari tiap-tiap kelasnya sehingga bisa merangkul seluruh siswa-siswi SMA Brawijaya Smart School itu sendiri, agar bisa lebih bekerja sama dan saling mengandalkan satu sama lain. Salah satu siswa yang sudah menyelesaikan perlombaan voli memberikan tanggapannya mengenai kelas meeting pada tahun ini. Menurut saya sangat seru karena lomba voli ini baru diadakan tahun ini. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ada kelas meet lomba voli dan baru tahun ini. Dan sangat seru sekali. Menurut saya kelas meet tahun ini kelas meet paling seru daripada tahun-tahun lainnya. Karena nanti banyak olahraga-olahraga dan banyak juga lomba yang baru. Untuk lombanya adalah biasanya diacak per angkatan, ada 3 tim, yaitu misalnya kelas 11 1 dan 2, kelas 11 3 dan 4. Jadi ada 3 tim per angkatan. Lombanya tadi seru banget karena tadi saya sama tim saya ini main di final untuk lomba voli dan akhirnya sudah menang. Sekarang adalah sedang fun game juara melawan guru-guru.
Harapan saya adik-adik kelas saya yang OSIS adik kelas saya bisa melanjutkan kelas meet ini dengan baik dan dengan jauh lebih baik di tahun-tahun ke depannya. Menurut saya lomba ini sangat membantu untuk meningkatkan rivalitas antar kelas, tapi tidak untuk yang kejelekan tapi untuk kebaikan agar membuat lebih baik. Menurut saya sih udah cukup memuaskan selama 2 hari ini. Perasaan saya tentu senang karena adik kelas saya ternyata banyak yang mahir juga dalam melakukan bidang olahraga. Yang teliti dengan pola, sportif, tidak seenaknya sendiri. Untuk memimpin pertandingan agar pertandingan berjalan dengan lancar. Harapan saya untuk kelas meeting dari PSS semoga jadi lebih bervariasi lagi, bisa lebih maju untuk kedepannya. Kita beralih ke catur nih Sobat Sport. Masih dalam acara kelas meeting SMA Brawijaya Smart School. Kali ini kita beralih ke final lomba catur yang pastinya bikin deg-degan banget nih kalau kita lihat secara langsung. Yuk kita cari tahu gimana tanggapan dari pemenangnya. Babak final lomba catur kelas meeting SMA Brawijaya Smart School yang berlangsung pada Kamis 15 Juni 2023. Suasana di dalam final catur berlangsung sangat menegangkan di mana para peserta lomba fokus dalam pertandingan. Dalam permainan catur ini mengandalkan analisa dan ketajaman otak pemain disertai keterampilan strategi dalam menentukan langkah, rencana, risiko, dan menentukan kapan harus berkorban agar menang. Adu strategi pun digunakan dan setelah selang beberapa waktu saling kejar-mengejar poin, akhirnya pemenang memenangkan pertandingan dengan selisih poin yang sangat tipis. Sangat senang karena lawannya sangat sulit itu. Saya juga menang waktu 1 detik, hanya 1 detik. Sangat kaget. Dari kelas 2 dulu pernah suka ikut lomba catur. Tanggapannya mengenai acara kelas meeting ini? Ya bagus, ada lomba catur biar variatif. Harapannya untuk kelas meeting tahun depan gimana? Caturnya ini banyakin papannya. Kita beralih ke dunia sepak bola. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang pada laga internasional kontra Palestina. Pada pertandingan ini Indonesia mampu memberikan tekanan pada tim tamu. Kita simak beritanya. Pertandingan berlangsung pada hari Rabu malam 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada pertandingan ini Indonesia mampu memberikan tekanan yang menyulitkan tim tamu, tapi sejumlah penyelesaian akhirnya Garuda masih gagal berujung gol. Gelombang serangan Indonesia begitu nyata pada 10 menit akhir babak pertama, tapi penjaga gawang Palestina Rami Hamada tampil kokoh di bawah mistar. Babak kedua agak landai dan sesekali Palestina mampu menguasai bola di pertahanan Indonesia. Laga akhirnya berujung tanpa gol dan Indonesia memperpanjang rekor tak pernah menang atas Palestina sejak 2011. Tinggi dan terlalu jauh tadi letakkan siap. 2, 3 lawan 2, umpan terus ada Dimas Raja, masih Dimas, oh kembali gagal lagi, dikan bola, tidak, gagal tadi serangan balik yang sangat cepat, gagal dilakukan para pemain Indonesia tadi, serangan balik lagi Indonesia, akhirnya dikan bola, masih Riki, Asnawi, masih berputar-putar Asnawi, tiba-tiba Aten Jamil, masih dikuasai oleh Asnawi, ke kanan, tempat di kita ayah Kusairi, kuasai bola dari sisi kiri pertahanan, masih Arhan, kembali lagi ke Taliban Irido, masih Joko, kita kosong, ada Mas Dokterina, syuting Mas Dokterina, sangat berbahaya tadi, peluang yang sangat terbuka dari Palestina, langsung saja membuahkan malapetaka buat Indonesia, umpan ke tengah langsung, kita lihat langsung, Mas Ferdinand sendirian, Rizka Kabuaya, Tuhan, kembali gagal, masih Bitra ke belakang, ada Muhammad Rashid, hati-hati Muhammad Rashid, alhamdulillah, gagal tadi syuting dari Muhammad Rashid ke arah gawang kanan Indonesia, ada Maklo kanan, bati oleh Asnawi, umpan banyak kepada Ariki
Kambuaya. Tapi itu saja kalah dekat dan kalah cepat. Febriansa masih Edo. Siapa yang diberikan oleh Edo? Berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Edo akan kotak penalti. Oh, dibuang saja oleh sendiri gawang. Yaitu Raffi Hamada, tapi jatuh di kaki lagi oleh Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Oh, gagal tadi Sadil. Datang lagi bantuan kita ke Ivar Yena terlepas. Oh, serangan balik dari Valencia sangat berbahaya pada Ahmed Jabir. Kini Saleh Jihadi berusaha melewati Alkan Bagot, dibuang saja oleh Eder Febriansa. Sangat baik tadi. Bukan sebuah back pass. Masih Edo lakukan sudah berbahaya. Oh, arahkan tadi sudah kepada Tendi. Gagal. Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari juara dunia Argentina pada laga FIFA Matchday duel Timnas Indonesia versus Argentina. Acara ini diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Pertandingan berlangsung pada hari Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejak awal laga Argentina langsung menguasai jalannya pertandingan, sedangkan Timnas Indonesia hanya bisa bertahan total. Timnas Indonesia sangat sulit keluar dari tekanan Argentina, sehingga peluang emas didapatkan oleh Giovanni Lo Celso. Beruntung Hernando Ari Sutaryadi masih bisa menepis bola keluar. Hernando Ari kembali menunjukkan penyelamatan berkelas dari sepakan keras Nico Gonzalez. Peluang emas didapatkan Argentina ketika Jordi amat blunder dengan kehilangan bola di dalam kotak penalti Timnas Indonesia. Beruntung usaha Facundo Bonanote dan Julian Alvarez masih bisa diblok pertahanan Timnas Indonesia. Setelah bertahan dengan baik, Timnas Indonesia akhirnya harus kebobolan juga. Lewat tendangan roket jarak jauh, Leandro Paredes berhasil membobol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-38. Argentina bernafsu menambah keunggulan lewat Julian Alvarez, namun usahanya masih tipis dari gawang Hernando Ari. Timnas Indonesia sebenarnya berusaha untuk membangun serangan, namun mereka kesulitan tembus pertahanan Argentina. Akhirnya Timnas Indonesia dapat peluang emas lewat Ivar Jenner. Melalui tusukan Dimas Draja, ia mengasih umpan tarik ke Ivan Jenner, tetapi Emiliano Martinez masih bisa menyelamatkan gawang Argentina. Babak pertama diakhiri dengan skor 1-0 untuk keunggulan Argentina. Dari servis dilakukan oleh Arab sangat luar biasa. Ini penyelamatan ketiga nampaknya Romero pemain asal Spurs komunikasi tidak mampu dibaca dengan sangat baik oleh para pemain belakang Indonesia. Sedikit bengong tadi Bung Firman. Gol yang dilakukan tim Argentina melalui servis pun. Oh, langsung ke arah gawang, berbahaya. Cristiano Almada, Thiago Ezequiel Almada, dan juga nomor punggung 18 tahun masuk ke arah kotak penalti, dikotakkan oleh Asnawi. Luar biasa Asnawi. Oh, kuning adalah dilakukan oleh Garnacho. Sangat keras tadi Garnacho untuk menghentikan serangan yang coba dilakukan oleh Asnawi. Oh, nampaknya peringatan saja dari wasit Firman.
disiplin yang dilakukan Astana. Belum ada Gerhard, Almada ke dalam, Almada masih Almada umpan kepada Garnacho, hati-hati shooting masuk, oh dipatahkan dengan kaki tadi oleh Fernando Arisutan. Ya, Almada lakukan dan wasit Muhammad Hussein bin Jamal meniup peluit panjang tanda penghinaan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengapresiasi supporter timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday. Scaloni mengatakan bahwa beliau puas akan kemenangan Argentina yang masih bisa menang 2-0 meskipun dihadapkan dengan tekanan supporter Indonesia dan juga cuaca yang panas. Kita simak beritanya. Laga Timnas Indonesia versus Argentina berlangsung pada hari Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 2 gol kemenangan Argentina disumbangkan Leonardo Paredes dan Christian Romero. Scaloni puas Argentina bisa menang meski hanya 2-0 lawan Timnas Indonesia. Scaloni puas dengan adaptasi Argentina terhadap cuaca dan juga tekanan supporter Timnas Indonesia. Dengan banyaknya perubahan dengan panasnya Indonesia dan cuaca di sini serta di Cina juga menghadapi Australia, kata Scaloni pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya cukup puas dengan performa tim, lanjutnya. Saya puas dengan performa tim dengan cuaca tadi dan supporter Indonesia, saya mengapresiasi supporter timnas, ujar Scaloni yang puji supporter timnas Indonesia. Meski begitu, Scaloni juga mengapresiasi supporter timnas Indonesia yang menurutnya Argentina bisa lewati semua tantangan melawan timnas Indonesia. Bintang MotoGP Marc Marquez kembali terjatuh di musim ini. Kali ini pembalap Repsol Honda tersebut mengalami insiden pada latihan bebas 2 FP2 GP Jerman 2023. Kita simak beritanya. Pertandingan MotoGP berlangsung pada hari Jumat 16 Juni 2023 di sirkuit Sachsenring, Jerman. Marc Marquez bertabrakan dengan rider asal Prancis Johan Zarco di tikungan 1 adapun sesi FP2. Marquez menabrak pembalap Ducati Pramac itu di pinggir lintasan. Diketahui The Baby Alien mengalami kendala pada kendali depan motornya di menit-menit akhir FP2. Namun keduanya justru saling menyalahkan. Marc Marquez menilai Zarco seharusnya tidak berada di lokasi tersebut sehingga insiden itu tidak terjadi. KTM, he's got the inside line, he hugs that tight line as well. Miller will lead, they drop down the hill going through the Aldiga section. Bagnaia squeezed Marini out wide, he takes second place. Miller just can't get back, KTM hooks up, coming through turns 10 and 11. He led going into turn 11 on this opening lap, but he's been pushed all the way back down to 4th place. There comes Martin then, he's going to hit the foot for the first time. Just as he made the move here on Bagnaia and Miller in the sprint yesterday. Turn 12 is his favourite overtaking on spot. They touch coming through the final corner. Front tyre on rear tyre for Bagnaia and Martin, and that could be key. That could be the decisive moment. Pecco Bagnaia, contact there with Martin going into turn number 13. Martin on the inside line, coming up to now this final corner, turn number 13, he goes defensive, and surely Jorge Martin has got this one covered, although here comes Pecco Bagnaia, trying to pick up some time, they come on line side by side, oh, he's in it, how close was that, but it's Jorge Martin. Wah, tidak terasa nih Sobat Sport, Dianka sudah menemani Sobat Sport yang ada di rumah selama 30 menit nih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya dengan berita olahraga yang variatif dan juga menarik. Untuk itu Dianka pamit undur diri, mensana, in corpore sano, salam olahraga.